nyalong beli tape, makannya anget-anget. Dibiarin ngomong masih capek, mudah-mudahan biar kita pada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di dalam enak ada AC-nya, ada kipasnya. No, yang di luar kesiangan. Bu, yang di luar bu, jelas nggak bu? Bukan orangnya, suaranya. Oh jelas, kirain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Qur'an syahrul siyam. Unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa si'at amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah musholah Nur Zaman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus tentunya pengurus musholah Nur Zaman, guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Mustafa, Al-Mukarram Al-Mustafa Al-Ustaz Subur, dan para alim ulama yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, ilmunya nabi barakah, manfaat, dibanyakin rezekinya. Benar nggak ya? Kalau guru punya banyak duit, enak guru, ngomong aja dikasih. Benar, kemarin saya ke rumahnya aja dikasih, ke rumahnya duitnya nggak tahu. Yang sama-sama kita hormati tentunya pengurus daripada musholah Nur Zaman, Bapak Hanafi dan yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati guru saya Al-Ustaz Haji Edi Mawardi, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Begitu juga tentunya yang pada malam hari ini kehadiran kami datangnya kemarin silaturahim kepada guru. Ini Ustaz Mustafa guru saya. Jadi kalau saya puasa kakak yang namanya silaturahim sama guru, jangan berharap puasa kita diterima Allah. Karena sehebatnya siapapun orang, dia bisa punya ilmu bukan lantaran karena dirinya pandai, bukan karena dirinya pintar, tetapi karena ridhonya seorang guru kepada kita. Malam hari ini saya bersama rombongan Majelis Taubat dan Nasuha, yang ketuanya Al-Mukarram Ustaz Hasbunawi. Alhamdulillah saya datang kembali dalam rangka silaturahim di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah ini ada guru saya juga, ada Bang Alif, lagi negari kakinya pegel, rasa kurang tahu. Mudah-mudahan Bang Alif dalam keadaan sehat panjang umur. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah malam hari ini tanpa terasa perjalanan ibadah puasa kita, perjalanan daripada sholat tarawih kita pada malam hari ini sudah masuk yang namanya malam ke-12. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Malam ke-12, jangan takut Bu, sebentar lagi lebaran. 12 hari, apa 27 hari, 28 hari, apakah 29, nggak tahu lah. Itu pemerintah aja. 12 hari sudah kita lewati yang namanya kita berpuasa. Esok insya Allah 12 hari. Malam hari ini kita laksanakan tarawih yang malam ke-12. Artinya fase pertama awalul rahmah, 10 hari pertama di bulan suci Ramadan udah kita lewati. Rahmat kasih sayang Allah udah kita lewati.
yang tentunya dari kemarin kita mulai malam ke-11 puasa tadi hari ke-11, ini malam ke-12, wa ausutu maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, uduni istajib kamu, berdoalah kamu akan aku ijabah. Makanya tadi kita buka dengan ayat yang menyatakan banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah, beristighfarlah kita kepada Allah, maka kita berharap raihlah surga yang luasnya antara bumi dan langit. Lega nggak bu kira-kira bu? Lega nggak bu? Ada orang ini sih, jangan-jangan orang ini ada orang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Banyak-banyaklah kita bertobat, bermohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, agar kita berharap kita dijanjikan oleh Allah yang namanya surga luasnya antara langit dan bumi, itu disiapkan buat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inilah intinya daripada malam ke-12 ini, yaitu mudah-mudahan maghfirah, ampunan Allah yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bahkan bulan ikun minan nar, pembebasan kita dari api neraka. Coba kalau kita lihat kata seorang ahli dalam tentunya bahasa, di dalam bahasa Arab, ilahi nastunir firdaus bi'ala wa ala narir. Apa lagi? Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak dosa, aku tidak sanggup di dalam neraka-Mu ya Allah. Tadi aku tidak pantas di dalam surga-Mu ya Allah. Ini katanya Abu Nawas. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita di dalam satu tahun 12 bulan ada yang namanya bulan pengampunan segala dosa-dosa kita, yaitu di bulan suci Ramadan. Kalau kemarin Ramadan 2 bulan sebelum Ramadan datang, udah kita tunggu dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, masuk yang namanya bulan Ramadan. Bahkan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Sa'ban, berkahilah aku di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, masukkan aku di bulan suci Ramadan. Sekarang alhamdulillah kita sudah ada berada di dalamnya. Bahkan kita sudah lewat yang namanya fase pertama. Awalul rahmatnya Allah telah kita lewati. Sekarang yang lagi kita jalani yaitu maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam 2 fase di bulan suci Ramadan ini ada 3 bagian yang Allah berikan. Kalau saya sampaikan 5 kelamaan kesianan yang di luar, saya ngomong aja begitu lihat ya di luar udah pada habis, belum ada orangnya. 3 rangkaian yang di bulan tentunya di pertengahan bulan suci Ramadan, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Yang pertama, segala tobat kita, segala ampunan Allah berikan kepada kita, seandainya dosa kita banyaknya bagaikan bumi, bagaikan pasir di lautan, kalau kita mau beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah, pada malam hari ke-12 ini insya Allah akan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya oleh Allah, diberikan kita ampunan. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala yang namanya membuka pintu surga, dibuka seluas-luasnya, kemudian ditutup yang namanya pintu neraka serapat-rapatnya, kemudian setan-setan dibelenggu. Benar kan? Kira-kira di musola ada setan gak? Ada apa? Ada bukan dulu? Ibu paling tahu katanya ada.
Iya, kalau kita lihat siang-siangnya, apalagi udah yang namanya puasa, di fase kedua orang udah pada bosen, bener ya. Perasaan sebulan lama banget, udah merokok, kata peduli lagi yang namanya bulan suci Ramadan. Dia lewat sembari merokok, bener ya. Sesungguhnya orang yang seperti itu, jangan kata dia tidak melaksanakan puasa, tidak menghormati yang namanya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya, bahkan baunya yang namanya surga nggak dapat, benar nggak? Yang cuma bau asapnya rokok kali. Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya di fase kedua ini banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang dia melaksanakan ibadah puasa penuh keimanan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini adalah keberuntungan di malam puasa ini, banyak-banyak. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sangat cinta, sangat sayang kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah. Dia sangat cinta kepada istrinya. Kemudian istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, berikanlah aku doa yang agar aku di bulan suci Ramadan ini, agar aku diampuni yang namanya dosa-dosaku." Bagaimana ya Rasulullah? Bu, kalau kita, kira-kira ibu, ini udah malam ke-12, sebentar lagi lebaran, ngomong sama suaminya, sama lakinya ngomongnya apa, Bu? Bang, ini udah mau lebaran, baju belum beli, bener kan? Bang, gue belum ada nih bang, THR udah dapat belum bang? Paling gitu. Tapi kalau istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan aku salah satu doa yang bisa membebaskan aku daripada dosa-dosaku." Akhirnya kata baginda Rasul, doanya nggak muluk-muluk, nggak panjang-panjang. Kira-kira kalau baca doa panjang-panjang boleh nggak? Boleh nggak? Kagak boleh. Allah cuma panjang-panjang. Doa pendek-pendek juga nggak boleh. Allah cuma pendek-pendek lagi. Doanya apa? Nih yang ntar ketika salat tarawih kita dibaca, Allahumma inna akun karim tuhibbul afwa anna ya Allah ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, maka ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Apal kata Bu? Apal kata? Apal itu doa yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada istrinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kedua. Kemudian yang pertama, yang kedua, segala apa aktivitas kita, amaliyah ibadah puasa kita, amaliyah kebaikan kita di bulan suci Ramadan, maka seluruh ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang satu dibuat kebaikan, maka dibalas 10 kali oleh Allah. Tetapi di bulan suci Ramadan ini bukan hanya 10, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih. Kenapa? Kata Allah, sesungguhnya wasamu untukku, kata Allah, asamuli wa ana azibi, sesungguhnya puasamu yang kamu kerjakan adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam, dia ngiri kepada umatnya baginda Rasul, kepada kita semua. Kenapa? Karena sesungguhnya ada 4 bagian yang dia ngiri melalui Adam. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah ciptakan dia berada di tempat yang mulia, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Adam, dia melanggar apa yang Allah larang, yaitu yang namanya makan buah kuldi. La taqrabu hadis sajarah, jangankan apalagi engkau makan, deketin aja nggak boleh. Nabi Adam makan yang namanya buah kuldi. Itu gara-gara siapa?
Gara-gara yang digoda bukan Nabi Adam tapi bininya Siti Hawa. Makanya kalau yang digoda nih kita, nih setan lagi dilantik, ntar yang digoda bukan kita, bini kita digoda. Benar kan? Barang-barang udah mau lebaran, kenapa udah penuh kali bang? Ini kemudian akhirnya hati kita berubah. Benar kan? Digoda yang namanya Nabi Adam, akhirnya dia makan buah kuning, jatuh dia dari surga, dilepas oleh Allah. Begitu dia makan buah kuning, turun dia ke bumi. Sekarang ada dalam pikiran kita, Nabi Adam alaihissalam cuma satu dosanya, makan buah kuning dari surga jatuh ke neraka. Sekarang kita yang di dunia, kira-kira dosa kita 1 apa 1.000? Banyak, enggak itu ya Bu. Kalau itu, tapi kita mengharap kepada Allah, dosa kita di bumi ini yang kita laksanakan diampuni oleh Allah, masuk kita ke surga. Satu. Yang kedua, ketika Nabi Adam dia melakukan kesalahan dosanya, lepas yang namanya pakaiannya dari badannya, dari tubuhnya, lepas semua sampai dia tidak selembar benang pun nempel di badannya. Kemudian bukan itu aja, begitu dia di surga satu kesalahan, maka dia dijatuhkan ke bumi, dipisah sama istrinya. Kira-kira kalau kita berbuat dosa sama diri kita, dipisahin apa kagak? Dipisahin apa kagak? Kalau yang akhirnya bilang ibu pisahin, lalu mau nyari lagi kali. Ini yang Nabi Adam protes, ya Allah, ketika manusia, ketika umatnya baginda Rasul dia melakukan kesalahan, maka pakaiannya tidak dilepas. Bahkan dia melakukan kesalahan, dia melakukan maksiat dalam keadaan telanjang, dia bisa pakai pakaiannya lagi. Nabi Adam yang ketika dia kesalahan satu, lepas pakaiannya. Kemudian ketika Nabi Adam punya kesalahannya, dipisah sama bininya. Kalau di sini dipisah, saya rasa udah ada. Benar nggak? Cari lagi, ada yang gitu. Kemudian apa lagi? Ketika Nabi Adam dia bermohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni ya Allah, sesungguhnya aku ada orang yang zalim ya Allah. Nabi Adam 40 tahun dia berdoa kepada Allah, 40 tahun baru diterima. Kalau kita nih hari kita minta ampun kepada Allah, insya Allah langsung diampuni. Inilah kemuliaan kita, umat yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika malam ke-12 ini kita berdoa, maka doa kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, buku yang ketiga, nanti saya kemari lagi ya, nanti aja Bu, ini ntar kelamaan kesiangan. Cuma kali udah urutin kaki tadi Ustaz, kelamaan kurang asem nih, kurang asem. Jadi mari sama-sama dengan kesempatan bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita berbanyak beribadah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan di 10 hari, 12 hari yang tentunya sudah kita lewati termasuk malam hari ini, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat keridhaannya dan kita berharap kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini sampai nanti kita akhir daripada bulan suci Ramadan. Maka keluarlah kita yang namanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini saja, baik, mari sama-sama sebelum saya akhiri kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi, khusus untuk orang tua kita, keluarga kita, guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada seluruh rangkaian amal ibadahnya, mengampuni dosa dan kesalahannya, diluaskan kuburnya, dan juga kita mohon kepada Allah dengan barokahnya surat Al-Fatihah khusus untuk guru-guru kita yang ada di musola Nur Jamali, semuanya mudah-mudahan disehatkan, badan dipanjangkan umurnya,
dimudahkan segala urusan dan diluaskan rezekinya, ditambah keimanan ketakwaannya kepada Allah, ilmunya Nabi barokah manfaat buat kita semua. La hadhihi ya wa likulli yamin salihun qatratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau ada jarum yang patah, jangan taruh di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan taruh di dalam hati. Ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.